Hai, Hai. banyak masalah selesai karena kita melakukan satu hal ini, Mmm. yaitu jeda atau the power of pause. Bukan ikan, ikan paus, ikan teri. Kayak pantun ya, ikan paus, ikan teri. Cakep. Nggak tahu lanjutannya ya, nggak nyiapin sih gitu. Nah, menurutmu apa Mhm. sih yang membuat jeda atau pause itu bisa menyelesaikan banyak masalah? Menurutmu kenapa? Iya, kita mundur dulu sebelum kenapa jeda itu menyelesaikan masalah, Mhm. kita, tarik dulu kenapa kita suka sulit menemukan jawaban Mmm, dari mhm, masalah, mhm, gitu mhm, kan. mhm. Karena sebetulnya kalau kita, apa ya, kalau kita sedang menghadapi masalah, pasti biasanya banyak hal yang muncul dari dalam diri kita. Mhm, Emosi, mhm, rasa, mhm. ketakutan, belum lagi pikiran-pikiran, kalau ini gimana, kalau itu gimana. Nah, ini semua itu bisa dibilang muncul bersamaan di satu Mmm, waktu dan akhirnya kita kewalahan. mhm, Karena, mhm. seolah-olah kita harus memproses banyak hal dalam Betul, satu betul, waktu. betul. Entah rasa ini ngomong ini, pikiran ini ngomong ini, Iya. belum lagi kekhawatiran dan lain-lain gitu ya. Sehingga akhirnya itu yang membuat kita kusut. Oke. Kusut, ruwet, Mmm, dan kayak buntu gitu ya. mhm. Karena, pandangan kita tertutup oleh banyaknya I hal-hal yang see. muncul bersamaan ini gitu. Oke. Nah, sebetulnya jeda kenapa akhirnya bisa menyelesaikan masalah, karena jeda adalah waktu yang bisa mengurai. Mmm, Pada saat kita memberikan jeda, mengambil jeda, itu sebetulnya akan ada hal-hal yang terurai. Seperti emosi, emosi itu kan kodratnya datang dan pergi. mhm, Artinya ketika kita memberi jeda, aliran emosi itu pun akan mereda. mhm. Emosi yang tadinya, wah intens banget gitu ya gelombangnya, begitu dikasih jeda, dia akan punya waktu untuk surut, untuk tenang. Nah, begitu gelombang-gelombang ini, surut, tenang, sebetulnya pandangan kita akan jernih. I Nah, see. begitu pandangan kita jernih, sebetulnya setiap masalah itu kan solusinya kita sendiri yang tahu Mhm, ya. mhm, mhm. Nah, jadi sebetulnya kita jadi bisa melihat pada saat lebih jernih, akhirnya kita bisa melihat, oh ternyata solusinya ini, oh ternyata perlu lewat ini, lewat sini. Iya. Akhirnya kita bisa melihat hal-hal yang tadinya tertutup oleh tumpukan-tumpukan Oke, emosi dan pikiran tadi. oke. Nah, sekarang bagaimana supaya jeda kita itu, bisa memisahkan emosi kita? Mhm, Karena ada yang, "Oke, jeda dulu sebentar ya." Malah makin kalut, malah iya makin iya, khawatir ya, makin overthinking segala macam. mhm. Kayak filmnya Inside Out itu, si Anxiety itu anxiety-nya itu malah mencet tombol ke mana-mana gitu ya. Nah, gimana supaya jedanya itu jadi jeda yang, bermanfaat? menyelesaikan. Iya, gitu. Bagaimana tuh? Iya, jadi sebetulnya, yang kita amati adalah pada saat jeda itu sebetulnya apa yang kita lakukan. Mhm, Jeda itu sebetulnya adalah ruang untuk kita hening, oke, kan sebenarnya itu ya. mmm, Tapi banyak kalau yang tadi itu jeda, tapi mereka cuma minggir doang, tapi mmm, mereka nggak hening juga gitu. mmm, Pikirannya masih berbicara, mmm, emosinya masih, apa, meluap-luap. masih meluap-luap gitu ya dan, mereka cenderung tidak memberi, ruang gitu kan. Jadi sebetulnya jeda itu kalau saya pribadi, jeda itu adalah untuk saya mengeluarkan, kayak Mhm, apa ya, me-list. Jadi mmm, oke, ketika banyak tumpukan tadi, banyak tumpukan emosi, mhm, pikiran, dan lain-lain pada saat saya jeda, sebetulnya yang saya lakukan adalah saya mengamati. oke, Mengamati ada pikiran apa, ada mhm, emosi apa, itu mhm. di-list, kayak disuruh antri gitu. Kalau yang Oke. tadi kan bruk gitu ya, kayaknya Iya, iya, semua tuh iya, iya, iya. mau Ruwet gitu ya? ngomong iya, mau ngomong bareng, mau keluar bareng, dan kita bingung mau mau ngambil yang mana, mau dengerin yang mana. Tapi kalau kita dalam jeda mengamati, sebetulnya kita bisa, oke, pelan-pelan gitu ya. Jadi kayak kita tuh berlaku seperti moderator Mmm, untuk hal-hal yang sedang bermunculan ini, mhm, gitu. Jadi dalam jeda itu, oke, ada pikiran apa, saya amati,
kalau bisa ditulis jauh lebih baik, karena ditulis itu kan Mengurai ya? Iya. kalau udah ditulis tuh, oke, yang ini udah keluar nih, udah kecatat gitu ya. Ada apa, ada pikiran, ada perasaan apa gitu ya. Nah, begitu itu diamati, Mhm. akhirnya mereka semua kayak udah udah habis gitu Mhm. antriannya. Mhm. Nah, begitu akhirnya antriannya habis, semua sudah, dibawa ke permukaan, sudah diamati, nah biasanya intensitas pikiran dan emosi itu mereda, karena mereka Oke. sudah dikenali Iya, gitu kan. itu yang paling penting ya. Iya Yang membuat, emosi jadi kalut adalah karena dia nggak didengar-dengerin gitu ya. iya, akhirnya Saya dia mau ngomong tapi kok mhm, nggak pernah didengerin nih gitu ya. betul, kayak anak kecil yang Mhm. minta sesuatu dan mereka cenderung merengek, Iya, iya. karena orang tuanya nggak menanggapi. Mhm. Akhirnya mereka, "Mami mami 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 mami." Iya, 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 iya. Padahal sebetulnya kalau dijawab, "Oke, iya, mau ngomong apa?" Nah, itu kan mungkin akan butuh waktu yang mungkin lebih cepat daripada Mhm. ketika dia diabaikan atau malah Iya. diusir gitu misalnya. Oke, jadi dan juga pada saat kita bisa menulis gitu ya tentang Mhm. emosi-emosi kita, biasanya ya orang kalau udah menulis dia itu udah bisa menguraikan. Iya, masalahnya jadi Jadi kelihatan terpetakan gitu. gitu, iya. Dulu kalau kita belajar bahasa, ada pelajaran mengarang, kalau kita udah bisa ngarang sesuatu, itu biasanya udah makin makin paham tuh terhadap Iya, karangannya itu, betul. karena kita udah bisa menyederhanakan, "Oh, begitu dibahasakan tuh ternyata Terus begini," gitu. alurnya juga jadi kelihatan, oh sebenarnya ini tuh munculnya dari sini gitu ya. Iya, Oke. dibanding cuman ada di pikiran doang. Iya, Kalau di cuma pikiran itu kan muter-muter kayaknya doang. ruwet gitu ya. Oke. Mhm. Nah, sekarang, pertanyaan berikutnya adalah, kalau bagaimana kalau tadi kamu bilang, kita jadi moderator lah terhadap banyak suara-suara gitu ya, entah suara Iya. pikiran, entah emosi segala macam. Untuk kita bisa jadi moderator, sebetulnya kan moderator itu, orang yang cukup bijaksana ya, Yang cukup dewasa cukup gitu ya, dewasa ya untuk menengahi untuk gitu. menengahi, banyak pembicaraan. Mhm Bagaimana diri kita bisa menjadi moderator di saat jeda tersebut gitu. Sedangkan kan mhm, kita mengambil momen jeda itu kan sedang kalut sedang biasanya. bingung Nah, ya. bagaimana memunculkan si bijaksana ini nih untuk menjadi moderatornya ini? Kalau berdasarkan pengalamanmu gimana? Mhm. Kalau berdasarkan pengalaman sebetulnya memang pada gini, setiap hal yang kita pelajari sebetulnya itu kan pasti tersimpan ya di dalam Hmm, diri hmm, kita. hmm, Dan jadi memang mulainya pasti dari, pencarian gitu ya. hmm. Kalau kita udah senang belajar, sebetulnya kita akan didatangkan Ya, ya, pengetahuan-pengetahuan. ya. Dan pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan ini sebetulnya adalah yang tanda kutip memberi makan si bijak ini. Hmm, Sehingga bijaknya kita itu makin lama mereka makin punya power, makin punya banyak sudut pandang gitu ya. Nah, sehingga akhirnya pada saat si bijak ini semakin bertumbuh, hmm. inilah kenapa akhirnya si bijak dalam diri kita ini, dia makin punya kapasitas Untuk untuk memoderatori. memoderatori, karena dia semakin dewasa gitu ya, semakin matang. Nah, jadi memang kalau gimana caranya supaya bisa seperti itu, memang belajar. Ya, ya. Kita perlu punya keinginan dan keterbukaan untuk belajar gitu ya, untuk belajar, untuk, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang kita butuhkan, Ya, ya, gitu. ya. Oke. Apakah human design dan individuation and healing journey itu membantu kita untuk menjadi moderator yang lebih handal? Banget. Kalau menurut pengalaman saya, banyak mindset yang saya dapatkan dari, penjelasan-penjelasan human design, Hmm, apalagi di, Gene Keys ya, di Individuation Journey, itu banyak banget mindset yang bisa kita gunakan hmm. untuk kita pakai dalam kita mengelola, apa, tanda kutip, "anak-anak kecil" ini loh, yang kalau kita ibaratkan pikiran, emosi yang, reaktif itu adalah anak-anak gitu ya, yang belum dewasa. Di Human Design dan Gene Keys itu banyak banget, Insight-insight ya? insight yang akhirnya membuat kita tuh jadi makin Hmm, paham. Yang tadi ya, banyak sudut pandang, banyak, pola pikir yang akhirnya kita bisa, dapatkan yang, oke. "Oh, ini yang selaras, ini yang baik, yang buat kita," gitu ya. Dan itu akhirnya bisa kita gunakan Ya. ketika kita sedang dalam
keadaan rusuh gitu ya. Iya, dan kebijaksanaan itu yang nanti menuntun kita pada saat kita jeda. Ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu insight-insight dari Human Design atau Individuation and Healing Journey, coba cek link di description. Ya. Teman-teman bisa tanya-tanya di situ, mungkin bisa private konsultasi sama Rusi juga tentang perjalanan menjadi bijaksana itulah gampangannya gitu ya. Cek aja di description, siapa tahu ada informasi yang teman-teman butuhkan di sana. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.